Bagi citra Roh Kudus di akhir zaman ini, yang lebih penting adalah ketulusan hati. Dan kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, yang kudus apanya? Sumbernya dari cara berpikirnya. Sebagai pengikut Kristus itu seperti orang yang bodoh karena lugu, sehingga harus ada yang menggembalakannya untuk melindungi mereka. Sesungguhnya, apa sih yang dikehendaki Allah kepada manusia pada akhir zaman ini? Padahal di bumi ini masih banyak orang yang beriman, masih banyak orang yang mengharapkan kedatangannya, dan tidak sedikit yang mengasihi Dia. Masih kurang apa? Ternyata yang dikehendaki di akhir zaman ini, Allah mencari yang bisa ditentukan untuk menjadi tempat kediamannya, Roh-Nya yang suci dan kudus di bumi ini. Sebab itu tidak cukup hanya dengan kekudusan tubuh saja, tapi hatinya pun harus tulus. Nah, masalahnya, kudus yang bagaimana, tulus yang bagaimana? Mari kita telusuri dari mulai Bapak Abraham saja. Nah, Bapak Abraham ini adalah orang yang takut dan taat pada perintah Tuhan. Tetapi Bapak Abraham ini tidak mempunyai kekudusan dan ketulusan. Contohnya, pada waktu kekudusan tubuh, tentu saja tidak, karena punya selir, punya gundik. Nah, ketulusan juga tidak. Pada waktu Abraham sebagai orang beriman pun punya motivasi yang tersembunyi. Abraham kan gobloki itu dapat janji mempunyai anak ketika Sarah menyarankan untuk mengambil Hagar, hambanya itu. Nah, dijadikan aji mumpung. Padahal Tuhan bicara kepadanya secara gamblang bahwa Sarah yang akan mengandung dan melahirkan, sehingga tabiat Adam yang muncul. Tapi tidak diperhitungkan karena saat itu yang diperlukan bagi iman adalah perbuatannya. Tapi seperti ini, ada umat yang mengklaim sebagai pengabdian seorang istri kepada suami, dan ini dinamakan ibadah. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub hanya takut dan taat tidak cukup. Meskipun Musa yang lembut hatinya, taat dan takut akan Tuhan, tapi pelanggaran demi pelanggaran akan kekudusan Roh Allah itu dilakukan oleh Musa. Pertama, memukulkan tongkat jengkel atas perintah Allah itu direfleksikan di hadapan umatnya. Kemudian hukum Taurat yang ditulis oleh Allah dibantingnya. Nah, seandainya Musa dipakai dalam hal roh, dia berkali-kali melanggar kekudusan Roh Allah. Kebenaran hidup oleh iman yang dipimpin oleh nubuatan para nabi. Tetapi kebenaran hidup dasarnya dimulai dari dikuduskan oleh setiap perkataan firman bagi hal kekal, maka dia diperkenan. Baca Lukas 1 ayat 34-38. Tetapi saya masih perawan, kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Malaikat itu menjawab, Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus anak Allah. Ingat, Elisabeth, sanak saudaramu itu sudah hamil 6 bulan, walaupun ia sudah tua, dan orang mengatakan bahwa ia mandul. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata, saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Kalau pada waktu itu sebagai gadis remaja yang suci dan kudus masih banyak, tidak hanya Maria yang takut dan taat, itu juga banyak. Tetapi mengapa Maria yang diperkenan? Nah, ini juga ada bedanya pada waktu perawan suci Esther yang tulus dan taat. Bukan Allah yang menjadikan Esther diperkenan, tapi penguasa dunia. Kalau Esther membayar harga hidupnya untuk mendapatkan naik derajatnya, tapi yang berbeda dengan perawan suci Maria membayar harga hidupnya dengan kehilangan segalanya, kehilangan harga dirinya. Bahkan pada waktu dia hendak masuk ke jenjang hidup baru melalui pernikahannya, tentu bisa berimbas pula harga diri yang akan menjadi calon suaminya. Tercoreng keluarga dan marganya menjadi harga yang harus dibayar. Jadi bukan untuk mendapat, malah membayar harga untuk kehilangan demi untuk sesuai dengan kehendak Allah. Peristiwa melalui perawan suci Esther atau perawan suci Maria yang sama-sama mempunyai tujuan bagi hal kerajaan,
tetapi kerajaan dunia dan kerajaan kekal. Tapi justru yang menjadi kebanggaan maupun pujian bagi semua orang bisa dipastikan spirit Esther daripada spirit Maria. Awalnya sama, endingnya yang sangat berbeda, yang nampaknya berguna sebagai pahlawan bagi umat Allah. Jadi kandungan yang terlahir dari ketulusan dan pikiran hati Esther itu adalah sabda firman Bapak Mordekai untuk kehidupan seperti sultan maupun konglomerat. Tetapi yang terlahir dari kandungan ketulusan Maria itu adalah suara firman dan kebenaran hidup kekal. Baca Markus 7 ayat 18 sampai 23. Maka Yesus berkata kepada mereka, apakah kalian belum juga mengerti? Apakah kalian tidak bisa mengerti bahwa yang masuk ke dalam seseorang tidak bisa membuat orang itu najis? Sebab yang masuk itu tidak lewat hati, tetapi lewat perut dan kemudian keluar lagi. Dengan kata-kata itu Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal. Lalu Yesus berkata lagi, yang keluar dari orang itulah yang mengotorkan dia. Sebab dari dalam, yaitu dari dalam hati, timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzinah, menipu, memfitnah, serta melakukan segala sesuatu yang jahat. Menjadi serakah, tidak sopan, iri hati, sombong, dan susah diajar. Semua yang jahat itu timbul dari dalam, dan itulah yang menjadikan orang najis. Maka untuk inilah Yesus datang sebagai firman hidup yang pertama kali, supaya yang ditebus akan pula dikuduskannya oleh setiap firman yang masuk ke dalam, untuk menjadikan hati yang tulus dan menguduskan dari cara berpikir tentang hal kekal yang diperkenan, yaitu yang hidup oleh firman. Seperti Maria, kudus dan tulus menjadi kanggonanis bagi sabda Allah. Maka tilik kembali tentang pengutusan Musa yang membawa 1 juta umat. Sebelum firman itu hidup, tidak ada satu pun menjadi yang diperkenan untuk masuk area kerajaan kekal. Bahkan Elia yang mengusahakan sampai bisa mengadakan mujizat, menurunkan api dari langit, begitu dahsyatnya agar bangsanya bertobat dan berkenan. Tidak ada satu yang diperkenan kecuali para nabi itu sendiri saja yang bertobat dan takut akan Allah, yang pernah disaksikan para rasul murid Yesus, bahwa Musa dan Elia pun untuk sampai masuk di dalam karya kebangkitan hidup manusia baru harus menantikan Yesus diperkenan hidup oleh firman, tulus hatinya dan kudus pikirannya, mutlak melalui karya Yesus, firman hidup itu. Dalam pikiran dan ke dalam kejiwaan dan hati seseorang, segala sesuatu diperhitungkan yang tidak kelihatan. Siapa yang bisa menembusnya? Sebab itu tentang hal kerajaan, segala sesuatu diperhitungkan, seperti yang dipertanyakan oleh Nikodemus. Maka inilah jawabannya. Baca Yohanes 3 ayat 5-10. Masakan orang dewasa dapat lahir kembali, kata Nikodemus kepada Yesus. Mungkinkah ia masuk kembali ke dalam kandungan ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus menjawab, sungguh benar kataku ini. Kalau orang tidak dilahirkan dari air dan dari Roh Allah, orang itu tak dapat menjadi anggota umat Allah. Manusia secara jasmani dilahirkan oleh orang tua, tetapi secara rohani dilahirkan oleh Roh Allah. Jangan heran kalau aku mengatakan, kamu semua harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Kita mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh Roh Allah. Bagaimana itu dapat terjadi? Tanya Nikodemus. Yesus menjawab, engkau guru di Israel, masakan engkau tidak tahu? Sebab persyaratan untuk masuk di dalam kerajaan kekal itu yang tulus hatinya dan kudus pikirannya. Jangankan Nikodemus yang sudah tua, pada waktu zaman Ishak saja, ketika masih kanak-kanak, mempunyai hati yang tulus, bahkan sesuai kurban yang diperkenan, menjadi gambaran anak yang siap di dalam perkara kerajaan kekal, sedang dipersiapkan untuk bisa dijadikan gambaran bapak bagi buah-buah sulung, menjadi teladan hidup oleh firman sampai berbuah-buah roh bagi hal kerajaan. Tetapi karena Ishak cara berpikirnya ada kepentingan untuk mempunyai keturunan secara daging dan darahnya,
Maka yang lebih dulu datang adalah perkara kesulungan melalui anak kembarnya. Meskipun melalui perantara banyak para nabi yang dahsyat, tapi tidak ada satupun yang mampu, bahkan tidak mampu membawa dirinya sendiri untuk menjadikan hidupnya kudus dan tulus yang dari dalam, kecuali yang dilahirkan oleh air, yaitu hidup oleh firman. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa menembus untuk sampai membongkar perkara roh secara gamblang, kecuali Roh Kudus dan kebenaran yang datang dari kerajaan kekal. Untuk inilah janji Yesus datang yang kedua kali sebagai Roh Kudus memateraikan mereka yang hidupnya dipimpin oleh setiap perkataan firman. Dan setelah itu, Roh Kudus mengkupas secara gamblang, mengungkap misteri yang membuat langit dan bumi menjadi goncang pada waktu segala sesuatu di dalam penilaian yang sesuai dengan kebenaran hidup oleh roh. Maka sejak hari ini sudah tidak akan ada lagi misteri yang masih menjadi tersembunyi. Kita lanjutkan. Di akhir zaman ini, kehendak Allah Roh Kudus bukan hanya kekudusan tubuh. Bagi citranya yang lebih penting adalah ketulusan hati. Dan kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, yang kudus apanya? Sumbernya dari cara berpikirnya. Otomatis tubuh itu menjadi kudus, suci. Baca Yohanes 2 ayat 19-25. Yesus menjawab, "Runtuhkanlah rumah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Lalu mereka berkata, 46 tahun dibutuhkan untuk membangun rumah Tuhan ini, dan engkau mau membangunnya kembali dalam 3 hari? Tetapi rumah Tuhan yang dimaksudkan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi kemudian sesudah Yesus dibangkitkan dari mati, teringatlah pengikut-pengikutnya bahwa hal itu pernah dikatakannya. Maka percayalah mereka kepada apa yang tertulis dalam Alkitab dan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Sementara Yesus berada di Yerusalem pada waktu perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya karena keajaiban-keajaiban yang dibuatnya. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya mereka, sebab ia mengenal semua orang. Tidak perlu orang memberi keterangan padanya tentang siapapun, sebab ia sendiri tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yang dimaksud apa yang sudah dibangun oleh manusia melalui proses iman dalam isi perintah hukum Taurat yang diwakili oleh para nabi dan para imam, itu harus dirobohkan semua. Yang salah bukan firman Allah, tetapi dalam konsep dan pemahaman mereka. Dengan iman kemudian diharapkan sesuatu yang semuanya salah itu harus dirobohkan. Kalau Nikodemus sebagai pemimpin imam besar tidak memahami bagaimana untuk bisa menjadi tulus kudus bagaikan kanak-kanak, lah bagaimana di zaman sekarang ini? Di akhir zaman ini yang masih balita saja sudah tercuri ketulusannya. Sejak kanak-kanak sudah dihadang, dididik melalui berbagai sarana. Kalau pimpinan sesuai Taurat, yang diproses itu lebih dulu adalah kudus tubuhnya yang dijadikan pondasi. Tapi ketika Yesus pertama kali datang sebagai firman hidup, maka yang dibedah, yang disucikan, dipilah-pilah adalah di dalam hatinya sampai menjadi tulus. Sehingga menjadikan sebagai pengikut Kristus itu seperti orang yang bodoh karena lugu. Sehingga harus ada yang menggembalakannya untuk melindungi mereka. Tapi masalahnya kalau penggembalanya itu juga belum bertumbuh di dalam pemahaman, maka seperti orang buta menuntut orang buta, sama-sama menjadi bodoh. Sampai Yesus berpesan yang maksudnya, sudahlah nanti kalau Roh Kudus datang kamu bisa ngerti sendiri. Sekarang yang penting harus menjaga ketulusannya, seperti distancing gitu ya. Sampai dibiarkan ada COVID seperti ini. Lebih baik tulus dan lugu daripada hilang ketulusannya sebelum Roh Kudus datang. Maka dipesankan yang artinya tunggu, jangan pergi jauh-jauh, jangan menantang sampai Roh Kudus datang, terjadi memahami firman, bermakna hidup kekal dari akal budinya seperti para rasul. Lah tapi zaman ini yang baru saja nektes sudah disuruh pol-polan dilepas untuk pelayanan, menantang perkara di luar. Padahal sebagai pelayan Tuhan itu pasti diberi surat jalan oleh Tuhan sendiri. Ada tandanya. Dipilih untuk melayani, bukan atas pilihan manusia.
Sehingga di akhir zaman ini ketika citra Roh Kudus yang datang dimulai memproses itu dari akal budinya, karena di akhir zaman ini semua manusia dari kanak-kanak sudah dicuci otaknya oleh dunia ini, sudah tidak bisa dimasuki. Maka gerakan yang datangnya dari Roh Kudus di akhir zaman ini lebih dulu yang diproses adalah dari cara berpikirnya, menjadikan baru sesuai dengan firman dan kebenaran. Apabila kemudian jiwanya yang sudah dibedah oleh firman, maka menjadi tulus, otomatis tubuhnya akan menjadi kudus setelah itu. Mengapa di akhir zaman ini waktunya dipersingkat dan tidak ada waktu lagi untuk memproses seperti di era Perjanjian Lama? Mari kita telusuri. Kalau di era Perjanjian Lama yang diproses, sebaliknya melalui tubuhnya dulu yang harus suci kudus, baru kemudian jiwanya diluruskan. Setelah itu menanti Roh Kudus datang. Karena di akhir zaman ini sudah sangat fatal yang terjadi. Sebab dari pikirannya sudah dirusak, jiwanya sudah dibengkokkan, sejatinya siapakah aku ini? Maka tubuhnya sudah kehilangan jati diri. Sampai tidak bisa dicegah dan tidak bisa dibendung lagi suara tuntutan hidup berhak asasi tubuhnya untuk menjadi wadah tempat kecanduan narkoba, bahkan menjadi wadah LGBT bagi rumah ciptaan yang ketiga, dijadikan legal. Hak asasi itu yang terutama. Maka berontaklah kepada Allah. Seperti itu suara yang ada di bumi ini yang didengar Allah. Yang menjadi aneh, bukan hal ini yang ditakutkan oleh mereka yang merasa telah mengasihi Yesus. Tidak terlalu penting, tapi lebih khawatir dengan pemasangan chip di tubuh, barcode, perkara-perkara seperti itu. Jadi yang dijaga, yang merugikan agama. Baca 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian, dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Sebab itu, pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Sumbernya dari cara berpikir. Nah, bagaimana bisa menjadikan tubuh itu menjadi kudus, kemudian baru jiwanya tulus dan membedah firman, kemudian membedah bahkan memahami tentang kehendak dan rencana rohnya yang tidak kasat mata, tidak akan akurat kebenarannya. Kalau tidak mengalami proses kebangkitan hidup oleh roh, sudah tampak itu adalah yang dimateraikan oleh antikris. Tanpa barcode dan tanpa chip, karena tubuh mereka sendiri itu yang menyatakan. Nah, itulah jiwanya hilang. Sebab di akhir zaman ini semua akan menjadi gamblang. Terus bagaimana? Apakah mereka tidak bisa diselamatkan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebelum dijemput malaikat maut yang datang, segeralah bertobat. Dipulihkan lebih dulu dari cara berpikirnya, untuk kemudian terlahir kembali dalam air dan darah, dikuduskan oleh firman. Amin.